Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, selalu kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmat, karunia-karunia yang sangat banyak yang telah Allah berikan kepada kita. Begitu pula selalu salawat dan salam kita panjatkan, kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan begitu pula kepada keluarga-keluarganya dan kepada para sahabat-sahabatnya, karena semua telah Allah Subhanahu wa taala katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridha kepada mereka semua dan mereka semua pun telah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita yang berkaitan dengan Siratun Nabawiyah, yaitu sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di pertemuan yang lalu kita telah membahas dan mengkaji perihal bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyurati raja-raja yang ada pada saat itu, atau lebih tepatnya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin Quraisy, berketepatan pada tahun 6 Hijriah. Nah, dari tahun 6 Hijriah sampai tahun 8 Hijriah, artinya 2 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibuk menyurati setiap kerajaan-kerajaan yang ada pada saat itu, baik itu kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar kota Madinah atau kerajaan-kerajaan yang jauh dari kota Madinah, seperti ke Irak atau ke Jordan atau ke negeri Syam, Palestina, dan lain-lainnya daripada kerajaan-kerajaan yang ada pada saat itu. Dan tidak luput pula Nabi Muhammad SAW menyurati kerajaan Persia dan Romawi, yang mana dua kerajaan tersebut di zaman Nabi SAW adalah kerajaan yang disebut dengan kerajaan adidaya, kerajaan yang sangat besar, yaitu Persia dan Romawi, yang umurnya sudah ribuan tahun kerajaan itu berdiri, dan juga rakyat dan pengikutnya ribuan orang jumlahnya, tidak seperti kaum muslimin yang pada saat itu jumlahnya hanyalah beberapa ribu saja. Selama 2 tahun tersebut, kita sudah sampaikan tahun depannya setelah perjanjian Hudaybiyah, Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin, para sahabat-sahabat Nabi, datang kembali ke kota Mekah untuk melaksanakan Umratul Qada, yaitu umrah yang sempat tertunda pada tahun 6 Hijriah karena di situ terjadinya perjanjian Hudaybiyah, yang salah satu perjanjiannya adalah kaum muslimin tidak boleh masuk ke kota Mekah kecuali tahun depan, artinya tahun 7 Hijriah. Nah, di tahun 7 Hijriah sampai tahun 8 Hijriah, selain daripada Rasulullah SAW dengan para sahabat-sahabatnya menunaikan Umratul Qada, Nabi Muhammad SAW juga, kita sampaikan di awal tadi, sibuk menyurati beberapa kerajaan yang ada di saat Nabi SAW hidup. Seperti kita sampaikan, beberapa daripada kerajaan yang ada di sekitar kota Madinah, begitu juga kerajaan yang ada di luar kota Madinah, baik itu di negeri Irak ataupun di negeri Palestina ataupun di negeri Jordan, dan juga kerajaan Persia, begitu juga kerajaan Romawi. Maka setelah Nabi SAW mengirim
surat kepada raja-raja tersebut, ada yang beriman, ada yang lebih memilih untuk diam. Artinya dia tidak membantah, juga tidak percaya, udah diam aja lah. Ada yang lebih memilih, ya udah kita lebih baik damai dengan cara mengirimkan hadiah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga sebagian yang membangkang, mengingkari, menyobek surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan bahwasannya ini bukanlah Nabi. Jadi bermacam-macam. Ada yang menerima, ada juga yang membantah, ada yang lebih memilih untuk diam. Udah deh, saya nggak ngerti benar apa salah, mending diem aja. Ada yang lebih memilih untuk damai. Udahlah, biarpun saya nggak percaya, biarpun saya nggak ikut dan nggak beriman kalau engkau itu adalah Rasulullah, tapi saya juga nggak mau ribut. Udah damai-damai aja. Dengan cara, ya udah ini ada hadiah, ini ada beberapa harta, kita kirim ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, biarpun kita tidak percaya dia itu adalah Rasulullah, tapi kita juga nggak mau ribut. Nah, salah satu daripada yang lebih memilih untuk damai, untuk mengirim hadiah kepada Rasulullah adalah rajanya orang-orang Romawi yang disebut dengan Heraklius pada saat itu. Kenapa? Karena Heraklius berpikir mereka baru saja melewati peperangan yang sangat besar yang disebutkan di dalam Al-Qur'anil Karim surat Ar-Rum. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Gulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Pada saat itu sempat bangsa Romawi kalah dengan bangsa Persia. Tetapi kemudian kata Allah, Allah akan memberikan kemenangan dalam waktu yang singkat, tidak waktu yang jauh, tidak, hanya waktu yang singkat. Bangsa Romawi akan mendapatkan kemenangan kembali. Nah, itu baru saja terjadi beberapa tahun yang lalu sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan surat kepada raja bangsa Romawi yang disebut dengan Heraklius. Sehingga raja Heraklius lebih memilih, ya udahlah, kita ini habis selesai perang, masih banyak ya perekonomian yang harus kita perbaiki. Begitu juga prajurit-prajurit banyak yang terluka, banyak yang gugur. Sehingga lebih baik kita damai aja lah, nggak usah cari ribut lagi. Udah baru berapa tahun kita baru selesai perang dengan bangsa Persia, yang peperangan itu adalah peperangan yang sangat besar. Karena jumlah mereka jumlah yang bukan sedikit. Orang-orang Persia juga memiliki jumlah prajurit pasukan yang banyak. Orang-orang bangsa Romawi juga begitu. Peperangan yang sangat besar. Sehingga kata Raja Heraklius, ya udah kita damai-damai aja lah. Kita nggak ikut kepada si Muhammad, tapi juga kita nggak mau ribut sama si Muhammad. Kita kirim hadiah. Dan itu diterima oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sini ada beberapa faedah yang disampaikan oleh para ulama. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah daripada raja-raja yang mereka pada saat itu kafir, ya bangsa Romawi kafir, begitu juga rajanya Mesir yang disebut dengan Mukaikis sempat juga mengirimkan hadiah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa kerajaan yang lebih memilih untuk damai aja lah. Nggak usah ribut, tapi kami juga nggak mau ikut sama kamu begitu. Jadi damai-damai aja. Nah, Nabi Muhammad menerima hadiah dari mereka padahal pada saat itu mereka adalah orang kafir. Nah, di sini kata para ulama ya menunjukkan bahwasannya kita boleh menerima hadiah daripada orang kafir walaupun jelas dia kafir. Namanya kafir itu dia bisa memperoleh hartanya dari berbagai macam cara, baik itu cara yang halal ataupun cara yang haram. Namanya kafir, dia nggak peduli dengan aturan. Nah, tetap kita boleh menerima harta tersebut karena disebutkan bahwasannya yang menjadi keharaman itu adalah perbuatannya, bukan hartanya. Ini penting kita ketahui jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang yang salah paham, dikira yang menjadi keharaman itu adalah barangnya, bendanya, uang, kertas, logam, perak, emas. Itu nggak ada keharaman di dalam benda tersebut. Dia bukan benda najis. Yang menjadi keharaman adalah orang yang melakukan perbuatan bagaimana dia cara mendapatkan harta tersebut. Itu yang haram, itu yang dosa. Sehingga ada kaidah para ulama menyampaikan bahwasannya kullu malin haram summa yahsulu bi tariqati halal fahuwal halal. Semua harta yang didapatkan dengan cara yang haram kemudian diberikan atau dihadiahkan atau diperoleh dengan cara yang halal, maka harta itu menjadi
menjadi halal. Contohnya ada seseorang yang memang memiliki pekerjaan jelas haram, menjual narkoba, menjual minuman keras dan lain-lainnya daripada pekerjaan haram. Kemudian orang lain memperoleh harta yang didapati oleh si A dengan cara yang haram, yaitu dengan cara yang halal seperti jual beli. Si B dia menjual barang, dia tahu si A ini pekerjaannya nggak benar, tetapi si B mendapatkan harta dari si A dengan cara yang halal, yaitu jual beli. Adapun perbuatan si A, dia dapat harta itu dari cara yang haram, dari cara yang tidak dibenarkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan si A yang melakukan perbuatan itu, bukan urusan si B. Adapun harta yang diterima oleh si B itu hukumnya halal karena si A membeli barang si B, walaupun si A itu memperoleh hartanya dengan cara yang haram. Nah, ini penting kita ketahui jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang menanggung perbuatan dosa itu ya si A yang melakukan perbuatan dosa tadi. Ya, maka sesuatu harta yang haram kemudian diperoleh oleh orang lain dengan cara yang halal, baik itu jual beli ataupun hadiah. Hadiah itu termasuk cara yang halal. Seseorang memberikan hadiah kepada orang lain dari kebaikan hatinya, maka diterima. Adapun dosa perbuatan haram yang dikerjakan oleh si A yang dengan itu dia memperoleh harta tersebut, itu akan ditanggung masing-masing, akan ditanggung oleh pelakunya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima harta daripada orang-orang kafir, yaitu Raja Heraklius, rajanya bangsa Romawi, begitu juga Raja Muqaykis, rajanya negeri Mesir pada saat itu. Walaupun hati-hati jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, kalau kita ingin menjaga, kalau kita ingin ya berhati-hati, kata para ulama, tetap kalau bisa kita tidak mengambilnya. Itu kalau dalam menjaga-jaga, itu kalau dalam berhati-hatian. Tapi kalau dikatakan hukumnya boleh, asalkan yang kita terima itu adalah betul-betul dengan cara yang halal dan kita tidak tahu menahu akan perbuatan yang dia kerjakan. Maksudnya bukan berarti kita ikut andil dalam perbuatan itu. Kalau kita katakan, oh nggak apa-apa, kamu jual aja narkoba, nanti hasilnya bagi dua sama saya. Itu namanya sudah ikut andil dalam perbuatan karena dia yang menunjukkan. Tapi kita tidak tahu menahu. Itu urusan dia, saya tidak suruh, saya juga tidak anjurkan, bahkan saya sudah nasihati, tapi dia tetap mengerjakannya. Kemudian dia berikan hadiah dari harta tersebut ataupun dia melakukan jual beli dengan saya dengan barang yang saya jual, maka itu sudah menjadi halal. Adapun perbuatan maka ditanggung oleh mereka masing-masing. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus juga salah satu daripada sahabatnya untuk mengirim surat kepada raja negeri Irak. Pada saat itu disebut dengan Basrah. Jadi Basrah itu sekarang adanya di negeri Irak. Nah, berangkatlah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Setiba dia di Jordan, karena kalau kita dari Madinah ingin berjalan menuju ke Irak pasti melewati negeri Syam. Negeri Syam itu ada 4 negara dulu, sekarang menjadi negara-negara, dulu jadi 1. Ya, negeri Syam itu sekarang ada 4 negara, dulu jadi 1. Negara-negara apa aja? Yang pertama Jordan, yang kedua Palestina, yang ketiga Suriah, yang keempat Libanon. Itu dulu jadi satu kesatuan negara, namanya negara Syam. Sekarang udah dipecah-pecah, masing-masing punya negara masing-masing. Nah, kalau kita ingin berangkat ke Irak dari Madinah, kalau di peta pasti harus melewati, karena dulu pakai jalur darat, nggak ada jalur udara. Jalur darat semuanya. Kalau nggak naik kuda, kalau nggak naik onta, kalau nggak jalan kaki, pasti melewati salah satu daripada negeri Syam tadi, yaitu Jordan, Palestina, Suriah, dan Libanon. Nah, tibalah sahabat Nabi tadi di negeri Jordan. Karena Jordan yang paling dekat dengan Madinah. Kita tahu Mekah, di atasnya kemudian Madinah, di atas Madinah kalau kita lihat peta ada Palestina, itu jalur daratnya seperti itu. Nah, lewat dia di negeri Jordan, dan negeri Jordan pada saat itu ada gubernurnya yang bernama Syarahbil bin Amr. Syarahbil bin Amr al-Ghassani. Ini gubernur pada saat itu di zaman Nabi di negeri Jordan sekarang. Nah, ini gubernur adalah gubernurnya bangsa Romawi. Artinya dia masih di bawah kekuasaannya Raja Heraklius tadi, yang sudah mengirim hadiah ke Nabi Muhammad SAW, yang lebih memilih untuk damai. Udahlah, bangsa kita ini habis perang dengan bangsa Persia, kita nggak mau ribut lagi dengan si Muhammad, ya Nabi Muhammad SAW. Cuman si Syarahbil bin Amr al-Ghassani ini, dia nggak mau ikut apa kata rajanya, dan dia nggak tahu
bahwasannya rajanya itu sudah lebih memilih untuk berdamai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia bunuh itu utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan utusan negara yang membawa surat, yang mana hukum seorang utusan dari satu negara itu hukumnya tidak boleh dibunuh dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Itu nggak boleh dibunuh. Itu termasuk daripada kode etik seorang negara dengan negara lain untuk tidak membunuh utusannya ataupun juru bicaranya, juru damainya yang membawa surat penting dari negara tersebut. Nah, dibunuh itu oleh Syarahbil bin Amr. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain daripada mengutus sahabat-sahabatnya untuk membawa surat kepada kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar kota Madinah, begitu juga yang ada di luar kota Madinah. Selain daripada itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga lagi sibuk memerangi orang-orang Arab yang ada di sekitar kota Madinah. Itu 2 tahun kejadiannya, dari tahun 6 Hijriah, 7 Hijriah sampai 8 Hijriah. Karena nanti di tahun 8 Hijriah juga terjadilah pembebasan kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi itu yang terjadi. Nabi Muhammad mengirim beberapa surat kepada raja-raja yang ada di kerajaan pada saat itu. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW juga sibuk memerangi bangsa ataupun suku-suku Arab yang ada di sekitar kota Madinah Al-Munawwarah. Dan ini kita jangan salah paham. Nabi Muhammad SAW memerangi sebagian suku-suku Arab yang ada di sekitar kota Madinah Al-Munawwarah bukan karena Nabi Muhammad SAW zalim atau Nabi Muhammad SAW suka kekerasan sebagaimana yang dislogankan oleh orang-orang yang tidak paham sirah nabawiyah, orang-orang yang membenci agama Islam. Itu mengatakan, lihat itu, Islam itu agama radikal, agama ekstrim, suka kekerasan, suka tumpah darah. Buktinya Nabi Muhammad SAW di tahun 6 Hijriah sampai 8 Hijriah sibuk aja mengancam raja-raja kerajaan pada saat itu yang ada di sekitar kota Madinah, begitu juga yang ada di luar kota di Madinah, begitu juga sibuk memerangi suku-suku Arab yang ada di sekitar kota Madinah Al-Munawwarah. Ini pemahaman yang salah. Bukan begitu pemahaman yang benar. Betul, Nabi Muhammad itu memerangi suku-suku Arab yang ada di sekitar kota Madinah Al-Munawwarah dari tahun 6 Hijriah sampai 8 Hijriah, 2 tahun lamanya. Itu bukan karena Nabi Muhammad itu suka kekerasan, suka menzolimi orang, suka menumpahkan darah orang lain, suka mengganggu daerah orang lain, bukan. Tetapi Nabi Muhammad SAW itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memulai memerangi mereka, orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah." Perangilah orang-orang musyrikin yang memerangi kalian. Disuruh diperangi. Perangi mereka karena mereka yang memulai memerangi. Jadi Nabi Muhammad memerangi sebagian daripada bangsa-bangsa Arab yang ada di sekitar kota Madinah itu untuk membalas perbuatan mereka pada tahun 5 Hijriah. Ini kan kejadiannya dari tahun 6 Hijriah sampai tahun 8 Hijriah. Kita sudah sampaikan di pertemuan yang lalu. Di tahun 5 Hijriah terjadilah perang yang disebut dengan perang Khandaq, perang Ahzab, perang Sekutu, yang pada saat itu kaum musyrikin Quraisy berserta bangsa-bangsa Arab yang ada di sekitar kota Madinah berkumpul sampai jumlah mereka 10.000 orang. Berkumpul semua untuk memerangi Nabi Muhammad untuk menghancurkan kota Madinah Al-Munawwarah. Itulah kenapa Nabi Muhammad SAW membalas balik. Bukan karena Nabi Muhammad SAW ingin kekerasan. Buktinya Nabi Muhammad tidak ingin kekerasan ketika Nabi Muhammad mengirim surat kepada Raja Heraklius, Raja bangsa Romawi, Raja Persia, begitu juga kerajaan-kerajaan yang ada di luar kota Madinah Al-Munawwarah. Ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak memerangi mereka. Ya, Raja Heraklius tidak mau, ya sudah, nggak apa-apa. Raja Persia juga begitu, tidak mau, ya nggak apa-apa. Raja Mesir juga nggak mau percaya, ya nggak apa-apa. La ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam beragama, nggak apa-apa. Cuma Nabi Muhammad hanya menyampaikan, balighu anni walau ayah, sampaikan yang benar itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mereka nanti percaya nggak percaya, ikut nggak ikut, itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada Islam memaksa seseorang untuk beragama. Oh, kalau nggak ikut berarti bunuh, nyawamu harus hilang, tumpahkan darahnya. Nggak ada seperti itu. Islam datang bukan untuk menjajah. Kalau agama lain datang ke negeri seseorang untuk menjajah, iya, tapi Islam tidak pernah menjajah. Buktinya, perhatikan, nanti kita akan sampaikan beberapa kisah ketika Nabi Muhammad SAW menguasai kota Mekah.
Nggak ada di situ. Oh, yang tadinya seorang gubernur, yang tadinya seorang terhormat, kemudian hilang kekuasaanmu, hilang jabatanmu, hartamu saya ambil semuanya karena saya sudah berkuasa di kota Mekah. Nggak ada seperti itu. Tetap Abu Sufyan menjadi pemimpin, tetap yang ditokohkan oleh orang-orang Quraisy pada saat itu jadi tokoh, nggak ada diambil jabatan mereka, nggak ada dirampas harta mereka, karena Islam datang bukan untuk menjajah. Islam datang untuk menyampaikan kebenaran dan menyelamatkan orang daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini penting kita luruskan pemahaman ini, karena banyak orang-orang ya yang tidak mengerti sirah nabawiyah, tidak mengerti tentang sejarah Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka langsung mengambil kesimpulan, oh itu memang dari dulu Nabi Muhammad saja suka kekerasan, makanya Islam ini adalah Islam yang radikal, suka menumpahkan darah. Orang nabinya aja begitu. Itu salah paham. Bukan seperti itu pemahaman yang benar. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sebenarnya Rasulullah nggak ada urusan dengan bangsa Romawi, nggak ada urusan dengan bangsa Persia, dan nggak ada urusan juga dengan kerajaan-kerajaan yang lain yang ada di luar kota Madinah Al-Munawwarah. Nabi Muhammad memerangi bangsa-bangsa Arab di sekitar kota Madinah bukan karena Nabi Muhammad ingin kekerasan, tetapi karena untuk membalas dari perbuatan mereka, dan itu sudah diperintahkan oleh Allah untuk kita boleh memulai peperangan. Dan ini kejadiannya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala tahun 6 Hijriah. Antum tahu 6 Hijriah itu maksudnya apa? Kita sudah sering sampaikan di pertemuan kita yang lalu, di setiap pertemuan kita ulang kembali biar kita mengerti apa maksud daripada tahun Hijriah itu. Banyak sekarang orang ya tahun Hijriah 100 atau 1443 Hijriah, tapi dia nggak tahu apa maksud daripada tahun Hijriah itu. Maksud daripada tahun Hijriah artinya tahun yang dimulai hitungannya ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kalau sudah setahun Nabi Muhammad di Madinah, berarti sudah disebut dengan 1 Hijriah. Kalau sudah 2 tahun Nabi Muhammad di Madinah, berarti disebut dengan 2 Hijriah. Sekarang sudah 1443, betul? Sekarang tahun Hijriahnya 1443. Berarti maksudnya apa? Sudah 1443 tahun yang lalu Rasulullah pindah ke Madinah. Nah, itu maksudnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu. Sehingga kejadian peperangan yang diperintahkan oleh Allah untuk kita boleh memulai memerangi musyrikin yang memerangi kaum muslimin. Ingat ya, musyrikin yang memerangi kaum muslimin. Karena dibagi di dalam syariat Islam bahwasanya orang kafir itu nggak semuanya dipukul rata. Ada 4 golongan. Ada disebut dengan kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man, kafir harbi. Yang boleh kita memerangi mereka adalah kafir yang harbi, yang memerangi Islam. Adapun zimmi yang dilindungi oleh pemerintah kaum muslimin, mu'ahad yang punya perjanjian damai dengan pemerintah kaum muslimin, musta'man yang diberikan kedamaian ataupun perjanjian damai dari pemerintah kaum muslimin, ini nggak boleh sembarangan juga kita bunuh, kita rampas hartanya, kita sakiti, kita zolimi, nggak boleh. Kata Nabi SAW, man ada mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang mengganggu, menzolimi, menyakiti kafir mu'ahad, kafir yang sudah diberikan perjanjian damai oleh pemerintah kaum muslimin, datang ke sini sudah dengan visa, datang ke sini dia mengikuti aturan pemerintah setempat, datang ke sini dia bukan untuk mengganggu orang lain, tapi untuk berbisnis yang halal, jual beli antara muslimin dengan musyrikin itu halal. Nah, kalau kita ganggu, apa kata Nabi Muhammad SAW? Tidak cium baunya surga. Antum tahu maksudnya tidak cium bau surga? Kalau tidak cium baunya surga, apalagi masuk surga, nggak bakal. Orang baunya aja nggak boleh dicium, ada makanan, ada minuman, aromanya tidak boleh kita rasakan, apalagi untuk mencicipinya, kan begitu maksudnya. Kalau aroma surga saja tidak boleh dia cium, apalagi masuk ke dalam surga, boro-boro apa. Padahal kata Rasulullah, baunya surga, aromanya surga itu bisa dicium dari jarak yang sangat jauh. Bahkan ada yang mengatakan 50 tahun perjalanan berkuda, bau surga itu sudah bisa dicium. Saking lezatnya, saking sedapnya aroma surga tersebut. Nah, sebenarnya nggak ada urusan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah tidak ada urusan dengan kerajaan-kerajaan yang ada di luar kota Madinah. Cuman terjadilah pada saat itu tahun 8 Hijriah. Terjadi peperangan yang disebut dengan perang Mu'tah, yaitu perang yang sangat besar. Yang mana pada saat itu kaum muslimin melawan pasukan musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bangsa Romawi yang jumlah mereka 200.000 pasukan. Nah, ini terjadinya ada sebab dan musabab. Bukan Nabi Muhammad, wah ini dasar Heraklius nggak mau percaya kepada aku, nggak mau ya beriman, aku sudah kirim surat, dia nggak percaya. Bukan karena itu. Tadi kita sudah sebutkan,
Islam tidak memaksa seseorang dalam beragama. Dia mau terima, alhamdulillah. Dia tak terima, itu urusan dia dengan Allah. Selesai, sudah. Yang ada urusan kita adalah ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Sampaikan nasihat, urusan dia tidak terima, urusan dia terima. Penting sampaikan itu nasihat kalau itu benar. Selesai, habis itu sudah. Selesai tanggung jawab seorang muslim dengan muslim lainnya atau seorang muslim dengan agamanya untuk mendakwahkannya. Terjadi peperangan Mu'tah ini ada sebab dan musabab. Sebab dan musababnya yang tadi kita sampaikan di awal. Ketika Nabi Muhammad SAW mengutus sahabatnya untuk mengantarkan surat kepada raja negeri Irak sampai di Jordan, dan Jordan termasuk salah satu daripada kekuasaannya Heraklius, rajanya bangsa Romawi. Ada gubernurnya tadi namanya Syarahbil bin Amr Al-Ghassani. Dia bunuh itu sahabat Nabi SAW. Padahal sudah ada aturannya, ya, seorang utusan negara tidak boleh dibunuh. Itu udah aturan kode etik, tidak boleh dibunuh. Kalau dibunuh berarti dia berkhianat dan mengajak perang. Syarahbil bin Amr Al-Ghassani ini gubernurnya Raja Heraklius, dan pada saat itu Raja Heraklius membela gubernurnya. Padahal Nabi SAW sudah meminta agar Syarahbil bin Amr Al-Ghassani diserahkan untuk dikisos, untuk dibunuh kembali, karena nyawa dibayar dengan nyawa. Tapi ternyata Raja Heraklius yang tadinya sudah memilih untuk damai itu membela gubernurnya, dan dia mengutus 100.000 pasukan. Begitu juga dengan pasukannya Syarahbil bin Amr, gubernurnya Heraklius tadi 100.000, sehingga 100.000 tambah 100.000 menjadi 200.000. Terjadilah perang Mu'tah. Nah, ini perhatikan jamaah. Jadi kita bisa tahu asal muasal terjadi perang Mu'tah itu bukan karena Islam itu suka kekerasan. Asal muasalnya karena mereka yang memulai. Dan agama Islam itu sudah diperintahkan untuk memerangi orang-orang musyrikin Quraisy yang memerangi Islam. Jadi salah ya kalau ada istilah, karena banyak orang-orang mengatakan ya kalau ditampar pipi kanan kamu kasih pipi kiri. Ini mah goblok namanya. Kalau ditampar pipi kanan ya kasih tahu nggak boleh, atau tetap dia pengen nampar berarti kita tahan atau dibalas. Kan begitu. Nggak ada Islam kasih pipi kanan, ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Ini bukan ajaran Islam ini. Ya, itu ajaran di luar agama Islam. Nah, Nabi Muhammad SAW kemudian mengutus sahabat-sahabatnya yang jumlahnya pada saat itu 3.000 pasukan. 3.000 pasukan. Ya, yang mana ketika Nabi SAW mengutus prajurit yang jumlahnya tadi 3.000 pasukan, memang jumlah yang akan dilawan 200.000 pasukan. Sehingga Nabi SAW mengatakan idza usiba Zaid. Jadi ada 3 pimpinan yang dipilih oleh Nabi SAW pada saat itu untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi komandannya, untuk menjadi panglimanya pada saat itu. Yang pertama adalah Zaid bin Harithah, kemudian yang kedua adalah Ja'far bin Abi Thalib, dan yang ketiga adalah Abdullah bin Rawahah. Sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis Imam Bukhari, begitu juga Imam Muslim, bahwasannya Rasulullah SAW mengatakan idza usiba Zaid, kalau seandainya Zaid itu terluka atau tidak bisa melanjutkan kepemimpinannya, maka akan digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ini sepupunya Nabi Muhammad SAW. Kalau idza usiba Ja'far, kalau juga Ja'far terluka tidak bisa melanjutkan kepemimpinannya, maka digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Dan ini hadisnya sahih. Dan ingat baik-baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah SAW mengatakan idza usiba, kalau seandainya Zaid itu terluka, tidak bisa melanjutkan kepemimpinannya, maka digantikan oleh Ja'far. Di sini Nabi Muhammad SAW dia bukan mengatakan kalau terbunuh Zaid. Idza usiba itu bukan kalau terbunuh, karena usiba itu umum. Bisa jadi mungkin kalau dia terluka atau kalau dia tidak bisa melanjutkan kepemimpinannya karena satu hal, satu uzur, atau seperti sakit dan lain-lainnya, maka digantikan oleh Ja'far. Bukan kata Nabi kalau terbunuh. Hati-hati jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena banyak orang-orang yang salah paham akan diri Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan dari hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW mengetahui perkara gaib. Ini keliru. Ini pemahaman yang batil, nggak benar. Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepadanya daripada wahyu. Kalau tidak ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah tidak tahu sama sekali tentang perkara gaib. Hati-hati jamaah, karena ini penting kita sampaikan. Orang-orang terdahulu, begitu juga orang-orang di zaman sekarang kita ini,
mereka banyak yang salah paham akan diri Nabi Muhammad SAW tentang dua hal. Bisa jadi mereka keliru karena apa? Karena mereka terlalu memuji dan menganggap Nabi Muhammad SAW itu ya segala-galanya. Maksudnya dia menganggap Nabi Muhammad itu sama seperti Allah. Dia menganggap Nabi Muhammad itu mengetahui perkara yang gaib dan juga memiliki beberapa urusan yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Ini keliru. Hati-hati, karena orang-orang terdahulu termasuk orang-orang Nasara itu mereka tersesatkan, salah satunya sebab adalah mereka keliru dalam memahami nabi mereka, sehingga mereka mengatakan bahwasannya Nabi Isa itu adalah nabi anak Allah. Nabi Isa itu ya termasuk juga Tuhan, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, sehingga mereka keliru. Makanya kata Nabi SAW, jangan terlalu mengangkat diriku, memuji diriku melampaui batas sebagaimana orang-orang Nasara memuji Nabi Isa yang keterlaluan, yang terlalu melampaui batas. Nah, nggak boleh. Nabi Muhammad adalah Abdullah. Begitu juga hal yang kedua, banyak orang terjatuh ke dalam kesesatan dalam memahami diri Nabi Muhammad SAW, yaitu terlalu gulu, terlalu berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang terlalu tafrid. Tafrid itu artinya terlalu cuek, keterlaluan dalam menempatkan Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka terlalu merendahkan Rasulullah dengan mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad ini manusia biasa. Nabi Muhammad ini sama seperti kita, makan, minum, buang kotoran, menikah, nangis, terluka, sama seperti kita, nggak ada bedanya. Oleh karena itu, ini sebagian pemahaman-pemahaman orang-orang liberal nih, hati-hati. Oleh karena itu kata mereka, syariat ajaran Nabi Muhammad SAW ini udah nggak pantas lagi kita kerjakan di zaman kita. Kenapa? Karena itu zamannya Nabi Muhammad, ini zaman kita sekarang sudah 2021. Sebentar lagi 2022, yang lebih paham akan keadaan kondisi zaman kita, ya kita yang hidup di zaman ini, bukan Nabi Muhammad SAW. Sehingga itu hadis-hadis Nabi itu udah nggak bisa lagi dipakai. Al-Quran itu harus direvisi, harus diperbaiki, itu nggak pantas lagi, udah nggak layak lagi untuk dilakukan di zaman kita sekarang ini. Ini juga salah paham jemaah. Jadi hati-hati, jangan terlalu gulu berlebih-lebihan sehingga kita menempatkan diri Nabi SAW mengetahui hal yang tidak mesti diketahui oleh Rasulullah seperti perkara yang gaib, karena yang tidak ada yang mengetahui urusan yang gaib kecuali Allah. La ya'lamul ghaiba illallah, kata Allah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan juga kita terlalu merendahkan Rasulullah sehingga menyamakan Rasulullah itu sama seperti kita. Jadi di pertengahan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya gelar yang paling tepat, gelar yang paling sempurna untuk Nabi SAW apa? Abdullah wa Rasuluh. Makanya salah satu syahadat kita apa? La ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hambanya dan rasulnya. Betul, dia itu manusia sama seperti kita, makan dan minum, buang kotoran, tidur, butuh kepada wanita karena dia menikah, punya anak. Begitu juga kadang dia sedih, kadang dia senang, kadang dia nangis, kadang dia tertawa. Nabi Muhammad SAW betul manusia biasa seperti kita. Tapi dalam waktu yang sama, selain dia daripada manusia, dia juga adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan utusan Allah ini punya konsekuensi, nggak boleh disamakan dengan kita. Konsekuensinya yang pertama, setiap ucapan Nabi Muhammad, setiap kabar yang datang dari Muhammad harus dibenarkan. Ini konsekuensi yang pertama. Yang kedua, konsekuensinya setiap apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW harus ditinggalkan. Dan yang ketiga, yang terakhir, dan ini yang paling utama, tidak boleh kita mengibadahi Allah kecuali dengan ajaran dan contoh yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Betul manusia biasa, tapi dia Rasulullah, punya konsekuensi yang harus kita berikan kepadanya. 3 hal tadi, setiap ucapan dan kabar yang datang dari Rasulullah adalah benar, setiap larangan-larangan yang dilarang oleh Rasulullah itu harus ditinggalkan, dan kita tidak mengibadahi. Dan ini harga mati seorang muslim. Tidak kita beribadah kepada Allah kecuali harus dengan caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harga mati seorang muslim dalam mengibadahi Allah, harus seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Muhammad mengutus 3 pimpinan tadi, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Rawaha berangkat. Nah, di sini juga hati-hati jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak syubhat-syubhat terutama orang-orang Syiah. Dan orang-orang Syiah ini
disebutkan oleh para ulama adalah Yahudinya umat Nabi Muhammad. Ya, Yahudinya umat Nabi Muhammad itu ya orang-orang Syiah itu. Kenapa? Karena mereka betul-betul mengkafirkan seluruh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ya, orang Yahudi lebih baik daripada orang Syiah. Kenapa? Orang Yahudi kalau ditanya siapa manusia yang terbaik setelah Nabi kalian, pasti dia akan menjawab ya sahabat-sahabatnya Nabi kami. Beda sama orang Syiah. Orang Syiah kalau ditanya siapa manusia yang paling buruk setelah Nabi kalian, ya sahabat-sahabatnya kata mereka. Ya, walaupun mereka tidak menghina Nabi Muhammad secara langsung, tapi mereka menghina sahabat-sahabat Nabi. Ini sama saja seperti menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia katakan Aisyah adalah wanita yang berzina. Kemudian dia katakan bahwasannya seluruh khulafaur rasyidin itu munafik. Karena seharusnya tambuk kekhalifahan yang pertama diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, padahal itu enggak benar. Sehingga mereka mengatakan seluruh para sahabat itu munafik karena semuanya diam. Diberikan ke Abu Bakar diam, diberikan kepada Umar kekhalifahan diam, diberikan kepada Utsman kekhalifahan diam. Karena bagi mereka yang benar itu cuman Ali bin Abi Thalib. Begitu juga ya keluarga-keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lain sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu munafik, termasuk juga Khalid bin Walid. Nah, ini perhatikan jamaah. Jadi di dalam hadis yang sahih tadi kita sampaikan, betul Nabi Muhammad itu memilih 3 pemimpin. Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawaha. Pada saat itu ada seorang sahabat Nabi yang betul-betul dikenal dengan keberaniannya, bahkan gelarnya adalah Saifun min Suyufillah. Salah satu daripada pedang-pedang Allah. Siapa? Khalid bin Walid. Itu sudah ada pada saat itu, sudah masuk Islam. Tapi tidak dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi pemimpin. Nah, mereka orang-orang Syiah mengatakan apa? Nah, lihat tuh. Tuh Khalid bin Walid tidak dipimpin atau tidak dijadikan sebagai pemimpin, tapi yang dijadikan adalah keluarganya Rasulullah, Ja'far bin Abi Thalib. Kenapa? Karena semua sahabat Nabi itu munafik, termasuk Khalid bin Walid. Makanya nggak dipilih menjadi pemimpin perang pada saat itu. Ini pemahaman yang batil. Nggak seperti itu yang benar. Yang benar, kenapa Nabi Muhammad SAW tidak memilih Khalid bin Walid menjadi pemimpin pada saat itu? Padahal memang dia berhak untuk menjadi pemimpin, menjadi komandan, menjadi panglima, karena dia ahli dalam strategi perang dan dia tidak pernah kalah dalam perang, baik di zamannya dia ketika masih dalam keadaan musyrik ataupun ketika dia masih sudah masuk ke dalam Islam, nggak pernah kalah. Kita tahu kejadian perang Uhud itu salah satu yang bisa menghancurkan pasukan barisan kaum muslimin adalah Khalid bin Walid dengan pasukan berkudanya. Sehingga kaum muslimin di perang Uhud kocar kacir. Itu yang salah satu sebabnya adalah Khalid bin Walid. Dia ahli dalam strategi. Tapi tidak dipilih oleh Nabi Muhammad SAW karena 2 hal. Yang pertama, dia masih muda pada saat itu, umurnya 30 tahunan. Dan sahabat-sahabat yang senior, yang tua, banyak jumlah mereka. Seperti Ja'far ibn Abi Thalib, seperti Abdullah bin Rawaha. Ini jauh usianya lebih tua daripada Khalid bin Walid, sehingga tidak dipilih Khalid bin Walid, takut terjadi fitnah. Ya nanti orang-orang yang lebih tua, lebih senior dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengatakan, loh kok bisa ini anak kemarin sore umur 30 tahunan jadi pemimpin kita. Padahal masih banyak di sini orang-orang yang lebih senior, yang sudah lebih masuk Islam lebih dahulu, usianya lebih tua daripada dia. Ini faktor pertama. Kenapa Rasulullah tidak memilih Khalid bin Walid. Kemudian faktor yang kedua, pada saat itu Khalid bin Walid memang baru masuk Islam, baru 3 bulan usia keislamannya. Itu tahun 8 Hijriah masuk Islamnya Khalid bin Walid, sehingga juga takut khawatir terjadi fitnah kalau seandainya Khalid bin Walid dipilih menjadi panglima, karena baru 3 bulan baru masuk Islam, ibaratnya masih mu'allaf. Apa kata orang-orang yang sabiqunal awwalun, yang pertama sekali masuk Islam di awal-awal keislaman, apa kata mereka? Nanti terjadi fitnah. Walaupun Rasulullah tahu kalau nanti ketika Zaid bin Harithah sudah tidak bisa menjadi pemimpin karena terluka ataupun karena tewas, digantikan Ja'far bin Abi Thalib, kemudian digantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Rasulullah udah tahu pasti nanti sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memilih Khalid bin Walid menjadi panglima berikutnya untuk memimpin mereka di perang Mu'tah, dan ini terjadi. Jadi Nabi udah tahu, nggak usah dipilih juga Khalid bin Walid. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tahu siapa yang lebih pantas untuk menjadi pimpinan ketika seluruh pimpinan tadi, Zaid, kemudian Ja'far, kemudian juga Abdullah bin Rawaha sudah nggak ada, pasti mereka akan memilih Khalid bin Walid karena sudah tidak ada yang pantas dan layak menjadi panglima kecuali dia. Karena tadi keahliannya, dia paham akan strategi perang. Itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati.
Banyak sekali orang-orang Syiah mengambil hadis ini dan ini hadisnya sahih, tapi mereka pahami dengan pemahaman yang tidak benar. Untuk apa? Untuk menghinakan dan juga untuk mentaan, merendahkan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika pasukan tadi itu akan berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat dengan 5 wasiat. Sebelum berangkat nih, kata Rasulullah, tunggu sebentar. Ingat baik-baik. Rasulullah katakan, yang pertama, kalian tidak boleh membunuh wanita. Yang kedua, kalian tidak boleh membunuh orang yang sudah lansia, sudah lanjut usia, sudah tua. Yang ketiga, kalian tidak boleh bunuh anak-anak yang masih kecil. Yang keempat, kalian tidak boleh merusak fasilitas yang bisa dimanfaatkan untuk umum, seperti bangunan, seperti kendaraan, seperti perkebunan. Ini kan bisa dimanfaatkan untuk khalayak umum, nggak boleh kalian rusak. Begitu juga yang terakhir, kalian tidak boleh membunuh dengan cara memutilasi. Coba lihat jamaah, betapa rahmatnya Islam. Sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi mereka, orang-orang kafir yang memerangi Islam. Sudah diizinkan. Tetapi tetap tidak boleh sembarangan, ada aturan. Walaupun boleh, ada aturan. Gak boleh sembarangan bunuh, wanita dibunuh. Kemudian anak kecil dibunuh, gak boleh. Orang yang lansia dibunuh, gak boleh. Kemudian fasilitas yang bisa dimanfaatkan secara umum juga gak boleh dihancurkan. Rumah, bangunan, kendaraan, peternakan, perkebunan, gak boleh. Kemudian yang terakhir, walaupun sudah dibunuh, jangan dizolimi dengan cara memutilasi. Gak boleh jamaah. Makanya perhatikan, agama yang paling rahmatan lil alamin, untuk semesta alam adalah Islam. Walaupun sudah boleh dibunuh nih, berhak untuk dibunuh, tapi nggak berhak juga untuk dizolimi. Udah mati, ditusuk, selesai, tinggalkan. Nggak boleh kita cincang-cincang, kita potong tangannya, potong kakinya, lempar ke sana, gantung ke sana. Itu nggak boleh, nggak dibenarkan di dalam Islam. Kenapa? Karena jihad tadi kita sampaikan. Jihad itu pertama memang syariat perintah Allah. Tapi jihad itu dalam rangka tujuan hanya untuk Allah. Sehingga nggak boleh kita berjihad, berperang karena hawa nafsu. Karena kan kalau kita bunuh sembarangan itu namanya mengikuti hawa nafsu. Kita hancurkan apa aja yang kita lihat, bangunan, kendaraan, itu namanya mengikuti hawa nafsu. Kemudian kita mutilasi orang karena kita dendam, karena kita emosi marah, itu namanya hawa nafsu. Dan itu bukan perang, itu bukan jihad. Jihad itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga walaupun kita membunuh tetap harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, karena jihad itu adalah jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tetap kita sampaikan tadi di awal, pada asal muasalnya sebelum jihad disyariatkan, Islam itu adalah agama yang rahmat, menyampaikan secara lembut dengan lisan, berdakwah, mengajak orang-orang. Adapun kemudian setelah itu, setelah jauh, kita tahu 6 Hijriah tadi berarti maksudnya apa? Antum tahu? 13 tahun Rasulullah hijrah, 13 tahun Rasulullah di Mekah berdakwah. Ditambah berarti 6 Hijriah, 6 tahun. 13 tambah 6 sama dengan 19 tahun. Baru disyariatkan jihad. Bayangkan ya, 19 tahun tidak ada jihad, yang ada adalah dakwah, menyampaikan dengan lisan. 19 tahun karena udah nggak ada lagi jalan keluar, tetap aja orang-orang musyrikin begitu membandel, tetap aja orang-orang kafir memerangi Islam, menghina Islam. Ya udah 19 tahun, mau gimana lagi? Allah syariatkanlah jihad. Artinya jihad itu adalah jalan terakhir. Kalau memang sudah tidak ada solusi, yang pertama dan utama dakwah, sampaikan dengan lisan, berdakwah. Karena memang agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Nah, berangkatlah itu pasukan yang 3.000 pasukan tadi. Subhanallah. Antum tahu 3.000 lawan 200.000. Ini artinya 1 banding berapa? 3.000 sama 200.000. 1 banding 7 ya. Atau istilahnya kita katakan berarti 3 orang itu harus mengalahkan 200 orang untuk menang. Karena kan berapa tadi? 3.000 kaum muslimin, lawannya 200.000. Berarti otomatis 3 orang sahabat Nabi harus bisa mengalahkan 200 musuh untuk menang. 3 dikeroyok 200 orang jemaah. Subhanallah. Tapi berangkat para sahabat Nabi SAW. Dan jaraknya pada saat itu dari Madinah menuju ke Mu'tah, Mu'tah itu nama tempat yang ada di Jordan sekarang. Itu 1.100 km jaraknya.
Subhanallah. Antum tahu 1100 km itu kurang lebih kalau ana searching di Google dari Jakarta ke Bali jamaah. Jalan, bukan naik mobil. Naik mobil aja badan pegal, apalagi jalan kaki, subhanallah. Jalan jamaah dulu nggak ada kendaraan mobil, paling kenceng naik kuda. Itu pun nggak bisa cepat-cepat, kenapa? Karena berangkatnya berbarengan rombongan, mana bisa cepat-cepat? 3.000 orang kan harus berangkat sekaligus. Berarti yang naik kuda juga sekalipun harus nunggu yang jalan kaki kan gitu. Karena yang nggak punya kuda jalan kaki. Dan semua orang ada yang punya harta pada saat itu, ada yang nggak punya harta. Zaman sekarang juga seperti itu. Ada yang punya kendaraan, ada yang nggak punya kendaraan, naik angkot. Ada yang nggak bisa naik angkot, jalan kaki. Sama seperti zaman dulu dengan zaman sekarang, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, Nabi Muhammad SAW perhatikan, di perang Mu'tah memang nggak ikut, nggak hadir, betul. Tapi hati-hati, jangan sampai kita juga salah paham. Mungkin kita tutup dengan pembahasan ini, ya karena sudah waktunya syuruk ya. Kita syuruk pukul berapa? 5.37, taib. Masih ada waktu beberapa menit lagi. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita belum masuk ke kisah perang Mu'tahnya belum. Tapi penting kita sampaikan perihal pembahasan-pembahasan yang kita sampaikan di awal tadi karena banyak orang yang salah paham jamaah. Nabi Muhammad SAW memang nggak ikut hadir di perang Mu'tah, betul. Tapi bukan berarti kita mengatakan oh memang Nabi Muhammad pengen enak doang. 1100 km dan pada saat itu musim panas jemaah. Antum tahu musim panasnya di Madinah? Subhanallah, bagi yang pernah umrah, pernah haji, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu panasnya bisa sampai 50 derajat, ibaratnya baju. Sering kalau yang pernah umrah atau haji tahu, dia tinggal di hotel. Nggak usah antum jemur baju di luar, nggak usah dah. Di kamar hotel aja pakai AC. Taruh aja baju basah, insya Allah 10 menit itu kering. Padahal ruangannya ber-AC. Karena saking panasnya itu jemaah. Nggak sanggup kita ya di kota Mekah atau di Madinah tinggal kalau tanpa AC, nggak sanggup kita. Kalau di sini di Indonesia alhamdulillah masih bisa pakai kipas angin, masih bisa juga orang hidup tanpa kipas angin juga karena nggak terlalu panas, apalagi di Bogor kan begitu. Walaupun sudah agak panas juga di Bogornya, tapi agak mending dibandingkan kalau di Madinah sama di Mekah. Wa iyazubillah, panas banget. Musim panas puncak-puncaknya panas. Berangkat jaraknya 1.100 km. Nabi Muhammad nggak ikut. Tapi jangan salah paham. Bukan berarti Nabi Muhammad pengen enak-enakan doang, minum kopi di rumah nyantai, orang disuruh pergi berangkat korbankan nyawa, bukan. Ini hati-hati jamaah. Ini bisa kufur kita kalau mengatakan Nabi Muhammad dasar pengecut, maunya enak doang, nyantai-nyantai, ongkang-ongkang di rumah, orang disuruh nyerahkan nyawa di luar. Bukan jamaah. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Memang Nabi Muhammad SAW terkadang ikut di sebagian peperangan, perang Badar, perang Uhud, ya. Dan sebagian lagi peperangan Nabi Muhammad nggak ikut dan itu memang dihadiri oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tahu bukan dia nggak ikut berarti karena sakit. Nabi Muhammad hadir sehat walafiat tapi nggak ikut. Kenapa? Karena di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan 2 alasan Rasulullah tidak hadir di sebagian peperangan. Yang pertama, khususnya di perang Mu'tah. Yang pertama, dana yang dimiliki oleh negara pada saat itu nggak cukup untuk membiayai seluruh pasukan kalau semua orang-orang yang di Madinah ikut. Makanya Nabi Muhammad tidak ikut di sebagian peperangan. Kenapa jamaah? Karena kalau Nabi Muhammad itu ikut, pasti semua sahabat-sahabat Nabi pasti akan ikut. Mereka nggak akan ada yang mau tinggal di rumah mereka. Kenapa? Karena sifatnya sahabat Nabi itu nggak seperti sifatnya kita. Kalau kita kan biarinlah dah, lu aja deh, gue nanti entar kan gitu. Nggak ada begitu, itu kalau kita. Sahabat Nabi itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka sesama mereka saja, mereka akan mengutamakan orang lain walaupun mereka itu sangat membutuhkan. Apalagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama temannya aja. Kalau temannya itu membutuhkan sesuatu, padahal dia juga butuh, lebih dia dahulukan teman dia. Apalagi Nabi Muhammad, kalau dia tahu Nabi Muhammad hadir di medan perang, mau susah, mau sakit, mau sudah tua, mau nggak mampu, mereka pasti ikut. Karena nggak mungkin Nabi Muhammad pergi kita tinggal di rumah. Sedangkan negara nggak mampu. Kalau semuanya berangkat dan sahabat Nabi SAW nggak semuanya orang kaya. Ada yang nggak mampu. Gimana nanti kalau dia nggak mampu berjalan kaki, sedangkan negara nggak punya biaya untuk membeli kuda, contohnya, nggak punya biaya untuk membeli senjata. Ya seperti sekarang lah, kalau seluruh rakyat Indonesia ikut perang, uang negara nggak cukup untuk beli kendaraan kan gitu, nggak cukup untuk beli senapan. Lah tentu gimana kalau dia nggak punya senapan perang, kan mati konyol. Makanya Nabi Muhammad nggak ikut di sebagian peperangan untuk menjaga tadi, ini uang negara nggak cukup.
Karena memang kerajaan Islam pada saat itu masih baru, belum terlalu besar seperti sekarang. Yang kedua, alasan kedua, Nabi Muhammad SAW tidak ikut di sebagian peperangan selain daripada dana negara nggak cukup. Yang kedua, Nabi Muhammad menjaga fitnah. Dikhawatirkan nanti sahabat-sahabat yang tadi nggak sanggup, karena kan mereka nggak wajib perang. Namanya orang sakit, orang udah tua, anak perempuan, anak kecil itu nggak wajib perang karena belum balik dan mereka punya uzur sakit, nggak wajib perang. Tapi karena diri Nabi Muhammad hadir di pasukan itu, dikhawatirkan terjadi fitnah. Orang-orang yang sakit tadi memaksakan diri. Anak-anak kecil yang belum wajib untuk berperang karena belum balik, dia ikut hadir. Karena mereka nggak mau. Loh, Nabi Muhammad aja hadir, kenapa kami nggak boleh? Begitu jawaban mereka. Bukan seperti kita. Kalau kita kan, ya alhamdulillah deh, udah ada orang kan ya. Kita mau cari enaknya kan gitu. Kalau bisa mah, yang penting masuk surga tapi amalan sedikit kan, itu siapa itu? Kita banget kan gitu. Jangan bilang itu gue banget, Ustaz. Jangan. Ya. Nah itu. Para sahabat nggak seperti itu jamaah. Kalau mereka lihat Nabi Muhammad hadir, oh ini jadi alasan buat mereka untuk tetap hadir. Dan mereka nggak akan mau pergi kalau disuruh Nabi Muhammad. Makanya sebagian peperangan di perang Badar pernah ada hadir 2 anak masih usianya kecil. Ditolak oleh Nabi, nggak boleh, kamu masih anak kecil, belum balik, belum wajib. Tapi mereka nggak mau disuruh pulang. Alasan mereka apa? Lah engkau boleh hadir untuk mendapatkan surga, kenapa kami nggak boleh? Itu jawabannya sahabat Nabi, bukan kita. Kalau kita kan ya udahlah, kau aja yang dapat surga, aku nanti aja. Itu alasannya akan jadi ya bumerang, akan jadi argumen mereka. Kalau Nabi Muhammad hadir, berarti Nabi Muhammad nggak boleh tolak kami lah, karena surga ini untuk semua orang yang menginginkannya, bukan untuk engkau aja Nabi Muhammad. Itu balasan mereka nanti kalau ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi tidak hadir di sebagian peperangan untuk meringankan mereka. Ini kan kasihan, orang sakit nggak wajib perang, tapi gara-gara Rasulullah hadir nanti mereka juga ikut memaksakan diri hadir. Begitu dilarang, mereka akan berdalil, lah engkau aja boleh, kenapa kami nggak boleh dapat surga wahai Rasulullah. Padahal ini ingin menyerahkan nyawa loh jemaah, karena mereka tahu jihad itu cuma 2 aja. Kalau tidak pulang karena kemenangan dan kemuliaan, kalau nggak mati syahid dapat surga, itu aja. Jadi nggak ada buruk-buruknya jihad itu. Makanya mereka kalau Nabi Muhammad ikut, mereka pasti ikut. Dan mereka akan berdalil kalau ditolak, engkau aja boleh, kenapa kami nggak boleh? Karena syariat itu untuk seluruh manusia. Walaupun untuk Nabi Muhammad, syariat Islam, syariat Allah itu berlaku untuk semuanya. Baik untuk kepada para nabinya ataupun kepada umat-umatnya. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan karena sudah pukulnya 5.39, sudah waktunya syuruk. Wallahu a'lam bissawab. Kita belum masuk ke dalam kisah bagaimana peperangan Mu'tah ya, karena banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat menakjubkan, terutama ketika Khalid bin Walid menjadi pemimpinnya. Jadi nanti Zaid bin Harisah syahid, Ja'far bin Abi Thalib syahid, kemudian Abdullah bin Rawahah syahid. Dan ketika itu para sahabat Nabi semua sepakat diangkatlah, karena nggak ada petunjuk dari Nabi. Nabi Muhammad hanya memberikan petunjuk 3 orang tadi, Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Rawahah. Sisanya Rasulullah menyerahkan kepada kaum muslimin. Nah, diangkatlah oleh kaum muslimin Khalid bin Walid. Dan nanti akan kita kisahkan insya Allah di pertemuan yang akan datang, bagaimana Khalid bin Walid, salah satu daripada pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala, memimpin dengan strategi perang yang begitu cerdas. Karena memang Khalid bin Walid ini adalah sahabat Nabi SAW yang ahli dalam peperangan. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Atau seperti biasa sebelum kita tutup majelis, mungkin ada yang ingin ditanyakan, maka kami persilahkan, falyatafaddal mashkuran. Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, boleh ada yang bertanya. Kalau ada yang bertanya, insya Allah indi jaizah, kita ada hadiah. Ya, nah, kita mulai dari ikhwannya dulu. Bagi yang bisa menjawab, angkat tangannya biar kita tunjuk. Karena kalau jawabnya rame-rame, kita nggak tahu ini hadiah untuk siapa kan gitu. Jadi yang bisa menjawab angkatannya kita tunjuk. Kalau keroyokan ngejawabnya kita nggak tahu siapa yang ngejawab. Pertanyaan pertama untuk ikhwannya dulu. Nanti akhwatnya ada giliran sendiri. Pertanyaan pertama, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sebab terjadinya perang Mu'tah? Siapa yang bisa jawab? Apa sebab? Tafadhol. Karena utusan Nabi dibunuh oleh siapa? Gubernur Nabi.
Gubernur negara. Negara apa? Takutnya nanti takut gubernur Jakarta pula lagi kan. Nah, kalau kita salah ngomong nanti orang salah paham. Gubernur negeri Syam. Namanya adalah Syarahbil bin Amr al-Ghassani. Barakallahu fikum. Tafadhol. Jazakumullahu khair. Tafadhol. Barakallahu fik. Ahsanullah ilaik. Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum. Nah itu jamaah, penting kita mencatat jamaah biar kita tahu namanya siapa, nama negaranya apa. Karena kalau kita bilang dibunuh sama siapa? Nanti orang berpikir oh muslim sama muslim saling membunuh kan gitu. Dibunuh sama gubernurnya negeri Syam. Sekarang nama negerinya Jordan. Nama gubernurnya pada saat itu Syarahbil bin Amr. Dia itu gubernurnya Raja Romawi Heraklius. Nah itu sebabnya. Maka terjadilah perang Mu'tah antara kaum muslimin dengan bangsa Romawi. Asal muasalnya bukan karena muslimin itu ingin ngezolimin orang, ingin kekerasan, ingin tumpah darah. Nggak ada. Islam nggak suka tumpah darah. Islam nggak suka kekerasan. Tapi kalau dia dizolimi, perintah Allah untuk diperangi. Kalau dia menzolimi siapa? Kaum muslimin. Apalagi seorang utusan, seorang juru bicara, juru damai, itu etikanya nggak boleh dibunuh. Dimanapun, kapanpun, waktu zaman dulu sama zaman sekarang, nggak boleh dibunuh. Itu dilindungi oleh peraturan negara. Baik. Pertanyaan kedua akhwatnya yang bisa angkat tangan. Ya, pertanyaan yang kedua. Perang Mu'tah terjadi pada tahun Hijriah. Tahun berapa? Perang Mu'tah terjadi pada tahun Hijriah tahun berapa? Tahun 1443 atau tahun berapa? Yang akhwatnya, yang ikhwannya sudah tadi kita kasih kesempatan. Nggak ada yang tahu. Tafadhol. Tafadholi. Tahun 8 Hijriah. Boleh tolong sampaikan apa maksud 8 Hijriah itu? 8 tahun Rasulullah telah hijrah ke Madinah. Tafadholi, tolong sampaikan. Barakallahu fiik. Tolong sampaikan, ikhwan. Tolong sampaikan ke akhwatnya. Karena akhwatnya terlalu jauh di belakang. Taib, barakallahu fikum. Nah, pertanyaan berikutnya nih. Khusus buat santri. Santri di mana? Itu santri. Kenapa di belakang? Kok nggak di depan? Nanti kalau di belakang susah dapat hadiah. Kan di belakang, lama. Kalau lama-lama nggak diambil hadiah, ditarik balik. Nah, hadiah. Pertanyaannya berat karena buat santri. Hadiahnya pun berat. Nggak sembarangan. 50.000. Uang jajan. Yang tua-tua nggak mungkin kita kasih uang jajan kan. Kalau santri nggak apa-apa, sarapan. Orang tua nggak mungkin lah kita kasih jajan. Taib, santrinya. Pertanyaannya berat sesuai dengan hadiahnya berat. Coba sebutkan 3 pemimpin yang ditunjuk oleh Nabi di perang Mu'tah. Sebutkan namanya. Yang angkat tangan. 1. Siapa namanya? Zaid bin Harisah. 2. Siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Nah ini masalahnya kalau duduk di belakang nih Pak Ketua. Besok santri di depan masa kalah sama orang tua. Susah kita dengar suaranya, lama dapat hadiah, yang ada nanti ditarik lagi hadiahnya kan gitu. Kelamaan soalnya di belakang. Besok kalau pelajaran Ustadz Sirah Nabawiyah, tolong santri di depan. Biar cepat dengar, cepat dapat hadiah. Itu tujuannya. Juga dia cepat dapat ilmu karena di depan. Kalau antum di belakang semua, habis ilmu udah dapat sama yang tua-tua, antum dapat sisanya doang. Yang tua doang yang dapat kan gitu. Padahal anak muda nggak boleh kalah sama yang tua. Dalam belajar nggak ada istilah tua, nggak ada istilah muda. Belajar semua sama. Kalau dalam berhubungan muamalah, ya yang tua kita hormati, ya bahasa yang kepada yang tua harus dipilih. Tapi kalau dalam belajar nggak ada mengalah. Tua bisa di depan, muda apalagi. Begitu sistem dalam belajar para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada istilah. Abdullah bin Abbas anak muda, dia nggak mau kalah sama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bisa belajar, kenapa saya nggak? Di depan sama-sama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak peduli. Itu namanya belajar. Nah, yang kedua siapa tadi? Ja'far bin Abi Thalib. Yang ketiga Abdullah bin Rawaha. Tafadhal, barakallahu fiik. Silakan. Tafadhal. Jazakumullahu khair. Besok tolonglah di depan para santrinya biar cepat dapat hadiah. Ini kan lama nih coba. Lama kan? Kalau saya berubah pikiran saya tarik lagi. Kelamaan soalnya. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khair. Ya. Wa iyyakum.
Pertanyaan kedua, karena namanya nomor dua nggak sama dengan nomor pertama. Yang kedua agak ringan, hadiah pun ringan juga. 40.000. Ya mau gimana, pertanyaan kedua kan nggak sama dengan pertanyaan pertama. Yang pertama Pak wajar kalau besar. Yang kedua ya lebih kecil daripada yang pertama. Pertanyaan kedua, makanya besok jawab pertanyaan pertama. Cepat, segera dicatat biar bisa jawab cepat. Pertanyaan yang kedua, coba sebutkan berapa jumlah kaum muslimin dan juga kaum musyrikin di perang Mu'tah. Yang ini baru muncul. Coba yang paling belakang. Makanya besok di depan biar Ustadz bisa lihat. Kalau di sini kan susah. Sana satu di belakang, sini satu di belakang. Yang paling belakang baju hitam. Coba sebutkan berapa jumlah kaum muslimin, begitu juga musuhnya di perang Mu'tah. 3.000. Musuhnya 200.000. Musuhnya ini bangsa mana? Bangsa Romawi. Tafadhal barakallahu fiik. Harus tahu musuhnya, nanti takutnya dikira musuhnya orang Mekah. Ini bukan orang Mekah ini. Ini orang Romawi. Barakallahu fiik, jazakumullahu khair. Tahu bangsa Romawi itu di mana? Ya daerah Eropa situ, Italia ya dan sekitarnya itu dulu namanya bangsa Romawi. Dan masih ada sampai sekarang bangsanya. Bangsanya besar-besar, tinggi-tinggi. Orang Romawi, orang Eropa, besar, tinggi, ya. Tapi mereka dikalahkan oleh sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan ketiga yang terakhir. Namanya pertanyaan terakhir ya ringan lah. Ringan juga hadiahnya 30.000. Mau gimana yang terakhir? Makanya besok jangan jadi yang terakhir, jadi yang pertama. Pertanyaan terakhir buat santrinya masih. Ya. Coba sebutkan berapa jarak antara Madinah dengan perang Mu'tah tadi. Yang santrinya. Tafadhol yang baju merah. Berapa jaraknya dari Madinah menuju ke Mu'tah? 100 apa? 100 kurang benar. Enggak benar 100, bukan jawaban yang benar. Ana nggak jelas nih karena jauh nih. Berapa? Besok di depan biar kedengaran sama Ustadz. Ini kedengarannya 100. 1000? 100 apa? 1100 meter? Makanya besok di depan biar kedengaran ya. Tafadhol barakallahu fiik. 1100 kilometer. Besok tolonglah di depan. Masa kita kalah anak muda dengan orang tua ya. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khair. Kalau anak muda ya wajar harus di depan. Kalau orang tua nggak apa-apa di belakang. Namanya udah tua, punggungnya sakit, bersandar di dinding kan gitu. Ya maksud kita maklumi, kita berikan uzur kepada orang yang sepuh kan gitu. Walaupun sebenarnya yang sepuh juga ya seharusnya juga nggak layak kalah sama yang muda kan gitu. Jadi fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Yang muda tidak mau kalah dalam ilmu, yang tua juga jangan mau kalah dengan yang muda. Jadi sama-sama berlomba. Bukan berarti ya kita katakan oh begitu orang tua nggak boleh di belakang. Bukan. Ya memang kalau dia nggak mampu, punggungnya sakit, bersandar nggak masalah. Cuman anak muda kan jarang punggungnya sakit. Kalau ada anak muda udah penyakit encok, subhanallah. Ini ya belum waktunya dia sudah dapat penyakit encok yang mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sudah waktunya syuruk juga. Kita cukupkan majelis kita sampai di sini. Adapun hadiah yang kita berikan tadi itu hanyalah untuk minbab agar kita semangat untuk menuntut ilmu. Semangat kita mencatat ilmu, semangat kita mengamalkan ilmu. Adapun apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan daripada ilmu, ketenangan jiwa itu jauh lebih baik dari apa yang kita berikan berupa hadiah. Oleh karena itu, siapa yang tidak mendapatkan hadiah tadi, insya Allah akan mendapatkan jauh lebih baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.